Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sobahun nur. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair, sihah wa afiyah. Aywa, qabla an nabda'a ad-darsa, awalan naftahu bi qiraati surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Saniyan, sa'ata'akkada minal hudur. Hal kullu tullabah yahdurun? Alhamdulillah kullukum hadirun. Aywa, ayuhat tullabah, mada darsuna al-an? Darsuna al-an Al-Quran hadis bab ilmu tajwid mad iwad. Kubaca Al-Quran dengan tepat. Naam, hal antum musta'idun? Naam, musta'id. Langsung saja pada kesempatan kali ini Ustazah akan memberikan materi pada anak-anak Ustazah kelas 8A, yaitu pada mata pelajaran Al-Quran Hadis bab 1 tentang kubaca Al-Quran dengan tepat. Qiraatul Quran bi sahih, yaitu bab tentang ilmu tajwid mad iwad. Baik, langsung saja. Ada hadis yaitu an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir bihi ma'as safarah al-kiram al-bararah muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an dan ia mahir membacanya, maka ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'atta'u fi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Nah, dapat kita ketahui mubasyarah, Ustazah akan langsung menjelaskan materi tentang mad iwad. Tolong ya anak-anak Ustazah didengarkan dengan baik, dengan saksama. Kita niatkan belajar kita untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Baik, mad iwad. Mad secara bahasa min makna lughah artinya panjang dan iwad artinya pengganti. Nah, jadi mad iwad adalah bacaan dibaca panjang sebagai pengganti
Adapun yang digantinya adalah harokat tanda baca tanwin fathah atau fathah ten jika diikuti alif. Nah, sedangkan menurut istilah mad iwad adalah bacaan panjang ketika ada tanwin fathah atau fathatain dibaca waqaf berhenti pada akhir kalimat, baik berhenti karena terdapat tanda waqaf atau karena kehabisan nafas. Nah, cara membacanya dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Nah, di dalam Al-Quran terdapat banyak contoh hukum bacaan mad iwad. Nah, Ustazah akan memberikan contoh dalam Al-Quran surah Al-Adiyat surat ke-100 ayat 1-5. Silahkan bagi anak-anak Ustazah untuk membuka Al-Quran, dibuka surah Al-Adiyat, kemudian kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasaqna bihi jam'a. Nah, sudah membaca semuanya? Insyaallah dengan kita belajar Al-Quran hadis, kita juga membaca Al-Quran, kita senantiasa mendapatkan yang pertama, pahala menuntut ilmu, niat menghilangkan dari kebodohan. Yang kedua, kita mendapatkan pahala dari apa yang telah kita baca, yaitu dari Al-Quran yang kita baca. Karena setiap ayat, setiap huruf itu mengandung pahala. Jadi seperti itu. Nah, dapat kita ketahui yang hukumnya mad iwad itu yang mana sih, Ustazah? Nah, mari kita simak. Nah, yang hukumnya mad iwad kita lihat ya di Al-Quran surah Al-Adiyat ayat 1-5. Nah, dhabha. Nah, itu kan ada huruf yang berharokat, yang harokatnya fathatain kemudian diikuti dengan alif. Nah, kemudian qadha. Nah, jadi nggak boleh dibaca qadhan. Nah, itu salah. Nah, ini pentingnya kita itu belajar membaca Al-Quran. Nah, di sini pentingnya agar kita bisa membaca Al-Quran dengan tepat sesuai bab atau tema kita pada hari ini. Kemudian selanjutnya pada ayat ketiga subhan, kemudian ayat keempat naq'am, kemudian ayat 5 jam'am. Seperti itu. Bisa difahami? Aywa. Hal antum tafhamuna? Mafhum? Kullukum mafhum? Baik. Sekarang saatnya setelah kalian memahami dari Ustazah, dari apa yang telah Ustazah jelaskan, Ustazah akan memberikan tugas kepada anak-anak Ustazah. Agar apa tugas itu? Agar kalian belajar. Ya. Jadi jangan sampai Ustazah, saya capek diberikan tugas seperti itu ya. Jangan. Tetapi oh iya, aku mendapat tugas dari Ustazah nih. Berarti aku harus belajar. Biar apa belajar? Biar pintar. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Baik. Tugas kalian adalah yang pertama, dicatat ya. Membuatlah resum atau khulasah tentang atau an makna mad iwad, yaitu arti mad iwad itu sendiri apa artinya. Kemudian ciri-ciri dari mad iwad itu apa? Ya, sesuai dari
apa yang tadi Ustazah jelaskan, kemudian cara membaca mad iwad. Nah, jadi tugas yang pertama adalah khulasah, yaitu resuman. Kemudian yang kedua, tugasnya kalian adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Ustazah paparkan. Oke, dicatat lagi ya. Yang pertama, apa arti mad iwad secara bahasa? Kemudian, apa pengertian mad iwad menurut istilah? Kemudian, jelaskan ciri-ciri mad iwad. Kemudian, bagaimana cara membaca mad iwad? Kemudian, yang terakhir, tuliskan contoh hukum bacaan mad iwad. Bisa dipahami? Nah, tugas yang pertama tadi yang khulaso atau membuat resuman nanti bisa kalian kirimkan di link Google Drive yang akan Ustazah kirim yang akan Ustazah share di grup WA kelas. Bisa dipahami? Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang kedua tadi, tugas yang kedua, bisa kalian jawab di kolom komentar YouTube. Nah, dengan kalian menjawab di kolom komentar YouTube, Ibu bisa tahu, Ustazah bisa tahu seberapa sih keaktifan kalian. Nah, kemudian jika ada pertanyaan, juga bisa kalian ajukan atau kalian tulis di kolom komentar. Nanti akan Ibu jawab. Jadi seperti itu ya. Aywa, nantahi bihadza dars wa insyaallah nastamir dirasatana fil usbu'il qadim. La tansau an tukarridu aw muraja'ah dirasatana hadzal yaum fil bait aw fi buyutikum. Nakhtatim liqa'ana bi qiraati al-Fatihah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aywa, syukran jazilan ala ihtimamikum. Ila akhiril kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.